aja nih. Iya, gimana? Oke. Namun, kenapa diagnosanya berbeda dari kedua dokter tersebut? Mm-mm. Satunya GAD, satunya F3.2. Oh, oke, baik. F32.2 itu berarti karena depresi ya. Satu lagi adalah gangguan cemas. Begini, kita mungkin bisa menganalisa ini dari 3 sisi ya. Satu dari sisi sharing gejala, yang kedua dari sisi anatomi dan patofisiologi yang terlibat di otak, dan yang ketiga dari sisi kriteria diagnosis, baik itu berdasarkan DSM atau berdasarkan ICD. Oke, dari sisi pertama sharing gejala. Jadi orang-orang depresi dan cemas itu sering kali menampilkan gejala yang mirip. Dua-duanya mengalami insomnia atau gangguan tidur ya. Insomnia pada depresi biasanya insomnia, itu terbangun tengah malam dan susah tidur kembali atau tidak tidur lagi. Sementara kalau pada gangguan cemas itu failure to a failing sleep, artinya dia gagal masuk tidur. Nah, hanya saja seringkali tampilnya itu dalam kondisi gangguan yang yang gangguan tidurnya itu sudah amburadul gitu, udah benar-benar iyalah susah masuk tidur, iyalah tidurnya dangkal, iyalah terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi. Jadi susah kan ya. Terus yang kedua ada sama-sama mengalami gangguan konsentrasi, dua-duanya gampang terdistraksi tuh. Terus yang ketiga rasa capek, lelah, energinya tuh sama. Yang keempat arausalnya, gitu, ketegangannya tuh sama. Ya bisa bersifat sama-sama agitatif lah, seperti itu ya. Nah, itu dari sisi gejala. Jadi ada sharing gejala di antara kedua gangguan ini. Nah, bisa jadi satu orang datang ke psikiater A misalnya, yang dikeluhkan dominannya adalah gejala dari fear-nya atau anxious-nya, cemasnya, dan worry-nya, kekhawatirannya. Sementara ketika dia datang ke psikiater B, justru sudah mulai ada rasa-rasa sedihnya, depresinya, atau mulai ada anhedonianya, maka dokter akan melihat itu sebagai sesuatu yang dominan. Nanti kita bahas karena ini akan berkaitan dengan diagnosis. Yang kedua, dari sisi anatomi dan patofisiologi. Jadi, baik depresi ataupun cemas itu terlibat pada sirkuit otak ya yang sama, hanya saja manifestasi gejalanya sedikit berbeda. Mereka sama-sama mengalami gangguan asam amino, dopamin, serotonin, norepinefrin di prefrontal cortex, apakah itu di dorsolateral untuk fungsi kognitifnya atau kemudian orbito dan orbitofrontal cortex ya untuk emosinya. Nah, kemudian mereka sama-sama melibatkan hipokampus, sama-sama melibatkan HPA aksis, sama-sama melibatkan amigdala. Jadi karena memang berasal dari sirkuit otak yang sama, maka gejalanya mirip. Oke, itu dari sisi biologi atau dari sisi anatomi patofisiologinya. Nah, dari sisi diagnosis, jadi gara-gara cemas yang berlebihan gitu ya, dan worry, khawatir tentang banyak hal, akhirnya akan terjadi inferiority, penurunan harga diri yang kemudian berujung ke depresi. Begitupun sebaliknya, gara-gara menderita depresi inferior, kemudian dia meramal masa depan akan muncul obsesif atau worry yang merupakan gejala juga dari gangguan cemas. Nah, untuk diagnosanya seperti apa? Bisa jadi gangguan cemas ini bukanlah gangguan tapi gejala. Jadi gejala-gejala cemas ini bagian dari depresi. Kalau depresinya memenuhi kriteria diagnosis, atau sebaliknya, gejala-gejala depresi ini tidak memenuhi kriteria depresi, tapi gejala cemasnya atau gejala-gejala cemasnya itu memenuhi kriteria untuk gangguan cemas, maka depresi adalah bagian dari gangguan cemasnya. Atau jangan-jangan keduanya tidak memenuhi kriteria untuk diagnosa depresi dan tidak memenuhi kriteria untuk diagnosa gangguan cemas, maka disebut mixed anxiety disorder
atau mixed anxiety depressive disorder, atau malah kedua-duanya itu memenuhi kriteria. Ya, kriteria untuk depresi dan kriteria untuk gangguan cemas. Nggak apa-apa, berarti ada dua kondisi gangguan, yaitu gangguan depresi dan gangguan cemas. Dan perlu banget sahabat jiwa ketahui bahwa berdasarkan literatur, lebih dari 70% orang-orang yang menderita gangguan mental itu juga memiliki dua atau lebih gangguan mental yang lain. Jadi sudah jelas ya, dan tidak perlu khawatir dengan nomenklatur atau diagnosa yang berbeda ini, karena pada basicnya itu menggunakan terapi yang mirip, yaitu penggunaan antidepresan, terus kemudian bisa juga dengan benzodiazepin, bisa juga dengan alpha-2 detaligan sebagai ajudan terapinya. Terima kasih, salam sehat jiwa.